masuk dulu dalam teologi Pentakosta. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, istilah Pentakosta berasal dari bahasa Yunani, yaitu Pentekostes. Pentekostes. Jangan sampai salah sebut ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam perspektif yang lain, juga disebut dengan istilah Pentekontek. Diambil dari Markus pasal 6 ayat 40, Lukas pasal 7 ayat 41, dan seterusnya. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 32-20, Pentakosta sering juga dimaknai dan diperingati hari 50. Ya, Bapak Ibu. Dalam perspektif bahasa Indonesia, seringlah kita kenal dengan sebutan Pentakosta. Kata Pentakosta ya Bapak Ibu ya, ini hanya dijumpai dalam Perjanjian Baru. Khususnya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan Kisah Para Rasul 20 ayat 16 dan 1 Korintus 16 ayat 8. Khusus ya pemakaian kata Pentakosta. Tetapi kalau kita melihat pemakaian kata Pentekostes tadi, itu ada di PL dan juga ada di Perjanjian Baru. Dalam bahasa Ibrani, arti kata Pentakosta itu ya kalau kita tarik ya sama dengan dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah Kang Sofot, yang dimaknai ya sesudah ya hari ke-50 sesudah hari Paskah. Dalam kepercayaan Yahudi Bapak Ibu, hari raya Pentakosta adalah hari diberikannya ya Taurat kepada Musa. Ini dalam konteks PL. Jadi waktu Musa menerima 10 hukum Taurat yang dari Tuhan itu Bapak Ibu, dalam PL itu juga dimaknai bagian dari itu juga dimaknai sebagai bentuk hari perayaan Pentakosta. Ya. Lebih khusus lagi, waktu bangsa Israel sudah total keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Setelah mereka keluar, ya, itu juga dimaknai bagian daripada Pentakosta. Arti daripada kata Pentakosta. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari raya Pentakosta merupakan hari yang diberikan, ya, merupakan hari diberikannya hukum Taurat di era Perjanjian Lama kepada Musa. Ya. Dan hari Pentakosta merupakan hari dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Di mana di sanalah awal terbentuknya gereja Kristen perdana atau jemaat mula-mula dengan sebutan kata Kristen. Inilah sekilas tentang etimologi, arti kata dasar daripada Pentakosta. Jadi pertanyaannya kapan lahirnya ya teologi Pentakosta atau gereja Pentakosta? Di kalangan gerakan Pentakosta sendiri tidak memiliki kesamaan, Bapak Ibu, tentang asal-usul dari gerakan Pentakosta. Tidak selalu sama, tapi ada pandangan yang berbeda-beda. Yang pertama, menurut Charles, Pentakosta itu asal mula gerakan ini terjadi ya di beberapa negara di Amerika. Ya. Yang mana di tempat-tempat inilah Bapak Ibu dimulai ibadah mereka pada waktu itu. Yang agak berbeda dengan pola ibadah-ibadah Protestanisme, yang agak berbeda dengan pola ibadah Katolikisme. Beda. Dimulai mereka ibadah mereka di beberapa kota ini Bapak.
Menurut Charles, inilah awal mula atau cikal bakal lahirnya gerakan Pentakosta. Yang akhirnya mereka memberi nama, ya, Church of God. Kalau dalam bahasa Indonesia, gereja Tuhan. Ya, gereja Tuhan. Pandangan yang kedua, Kendrick berpendapat bahwa gerakan Pentakosta ini berasal dari sekolah Alkitab Bethel di Topeka, Kansas, Amerika Serikat, yang dipimpin oleh Charles waktu itu. Dari situlah awal mula dari lahirnya gereja atau teologi Pentakosta. Beda lagi dengan pendapat dari Donald. Dia mengatakan gerakan Pentakosta terjadi pada pertemuan di gereja tua Los Angeles, Amerika Serikat pada tanggal 6 April 1906. Ya. Di mana William Seymour, murid Charles Parham, berkhotbah tentang bahasa lidah. Ini pandangan ya orang-orang Pentakosta tentang lahirnya gereja Pentakosta. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang gerejanya aliran Pentakosta lebih mengacu ke mana dari ketiga pandangan ini. Tapi saya kira sah-sah saja lah ya. Karena mungkin mereka berangkat dari pengalaman masing-masing. Terus membedakan teologi Pentakosta dan juga teologi yang lain. Artinya bicara tentang keunikan, kehususan, keistimewaan daripada gerakan Pentakosta. Gereja aliran Pentakosta adalah gerakan yang lahir dari kalangan Protestanisme sebenarnya. Yang lebih banyak menekankan tentang peranan karunia-karunia Roh Kudus. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 11. Bapak Ibu ya, itu kan ada rupa-rupa karunia, kan gitu ya. Tetapi satu dalam Kristus ada rupa-rupa pelayanan, tetapi di dalam satu Tuhan yang sama. Ya, lebih ke situ penekanannya. Yang mana memang di dalam gerakan gereja Protestan tidak terlalu banyak menonjolkan itu. Ya. Nah, termasuk juga di gereja Katolik non-karismatik. Juga tidak terlalu banyak menekankan tentang peranan karunia-karunia Roh Kudus. Kecuali kalau sudah masuk di dalam gereja Katolik karismatik yang sudah kita bahas sebelumnya. Aliran ini sangat dekat dengan gerakan karismatik sebenarnya. Cuman ada bedanya. Kalau gerakan karismatik itu kan awal mula sejarahnya kan Bapak Ibu, mereka tidak mau keluar dari gereja asal mereka. Enggak. Contoh-contoh. Waktu saya misalkan nih, dari gereja A, saya tetap menjadi anggota jemaat di gereja A, tetapi saya mau mengadopsi pola ibadah karismatik. Itu maksudnya di sini. Nah, kalau Pentakosta enggak. Mereka setelah masuk mengadopsi paham teologi Pentakosta, mereka memisahkan diri secara organisasional, dari gereja asal. Maka saya kira inilah yang saya hari-hari ini kalau kita lihat pasti ya mungkin nanti Bapak Ibu bisa banyak sharing lah waktu kita di sesi break ya. Contohnya misalkan latar belakang gereja asal Bapak Ibu ya mungkin awalnya Protestan. Tetapi dalam perkembangannya Bapak Ibu mendirikan gereja Pentakosta. Artinya secara organisasional Bapak Ibu kan itu tidak ada lagi sangkut pautnya dengan gereja Protestan, gereja awal di mana Bapak Ibu pernah mungkin dibaptis di sana, kan gitu. Nah, itu yang membedakannya dengan gereja karismatik dari sejarah awalnya. Walaupun dalam perkembangannya gereja karismatik sekarang sudah sama dengan gereja Pentakosta, yaitu mereka juga sudah memisahkan diri secara organisasional dari gereja induknya.
sehingga membentuk gereja baru, organisasi baru yang mereka namai gereja karismatik. Ya, itu maksudnya di bagian poin ini Bapak Ibu. Nah, apa sih ciri-ciri dari gereja Pentakosta? Kita bahas dulu secara umum ciri-cirinya. Satu, sangat menekankan keyakinan dan peranan Roh Kudus serta karunia-karunia rohani dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11 dalam kehidupan sehari-hari. Ini ciri umum ya, yang pasti selalu ada di semua gereja aliran Pentakosta. Peranan Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus. Ya, apa saja misalkan kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 12 itu hikmat, pengetahuan, bernubuat, melakukan mujizat, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, itu kan karunia-karunianya kan Bapak Ibu. Yang kedua, tentang tata cara ibadah yang juga menjadi pembeda atau keunikan gereja Pentakosta dengan gereja-gereja Protestan lain. Di mana gereja-gereja Pentakosta mengadopsi atau mempergunakan lagu-lagu rohani yang lebih modern dibandingkan dengan lagu-lagu lama yang lebih konvensional yang seringkali dipakai dalam bahasa Latin, atau kalau kita melihat misalkan gereja-gereja Protestan memakai kidung jemaat. Di situ salah satu perbedaan yang paling menonjol antara gereja Pentakosta dan juga gereja Protestan. Nah, keunikan yang ketiga, gereja Pentakosta memberikan ruang dan kesempatan kepada kaum perempuan untuk terlibat langsung dalam pelayanan, apakah sebagai pendeta, majelis, diaken, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk gereja Protestan, agak berbeda dalam hal ini. Ya, walaupun kesini-sini saya lihat ada perubahan juga ya. Ada sebagian kelompok aliran Protestan juga sekarang ini memberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada para perempuan juga jadi pendeta. Tapi kalau dari awal mulanya enggak. Saya kira mungkin mereka ya aliran Protestan yang membuka diri hari-hari ini saya lihat ya, bahwa perempuan juga diberikan ruang dan kesempatan yang sama seperti para pria untuk jadi gembala sidang, jadi pendeta. Saya melihat ada indikasi itu lahir dari melihat apa yang dilakukan oleh gereja Pentakosta. Dan saya pikir ini sesuatu hal yang positif ya. Karena setelah saya mendalami Alkitab, Tuhan tidak pernah rasis untuk memilih menempatkan seseorang menjadi hambanya. Tuhan tidak pernah rasis. Tuhan tidak pernah membedakan karena jenis kelamin. Maka seseorang itu baru layak dikatakan menjadi hamba Tuhan. Enggak pernah. Maka saya kira ini hal yang ketiga ini sangat bagus. Karena memberikan ruang yang seluas-luasnya, kesempatan yang sebesar-besarnya bagi semua laki-laki atau perempuan untuk terlibat aktif di dalam pelayanan secara langsung. Ya, apakah sebagai pendeta, majelis, diaken, dan lain sebagainya. Itu ciri umum yang ketiga. Nah, makanya begini. Saya pikir memang teman-teman Protestan perlu juga paham ini ya. Karena kadang-kadang saya masih sering juga menjumpai begini Bapak Ibu, pertanyaan teman-teman Protestan. Aneh ya gitu. Ya, saya bilang kenapa aneh? Kok perempuan kok bisa jadi pendeta ya, gembala sidang kan gitu. Saya bilang nggak ada yang aneh. Karena Tuhan sendiri tidak pernah rasis kok. Nah, cuma saya lihat begini, pertanyaan itu munculkan karena teman-teman yang Protestan ini belum paham. Oke, yang keempat, desakralisasi sistem atau hubungan antara pendeta dengan jemaat. Kalau di gereja Protestan itu kerasa banget ada gap, ada jarak yang jauh antara
pendeta dengan jemaat. Itu terasa di gereja-gereja Protestan. Kalau kita mengacu kepada gereja Katolik, lebih terasa lagi tuh. Coba aja misalkan Bapak Ibu lihat waktu paus ya. Tidak sembarangan, tidak semua orang bisa berjumpa dengan paus. Kan gitu. Nah, pola itu juga kan sebenarnya masih diikuti oleh gereja Protestan. Sehingga kalau di gereja Protestan itu tidak sembarangan orang bisa ketemu Evorus. Ketua Sinode, Preses, ataupun juga Bishop. Begitu ya. Tapi yang menarik, gereja Pentakosta menghilangkan skat-skat itu. Ya, jarak-jarak itu. Menghilangkan itu. Sehingga memang ada kedekatan yang secara emosional yang dibangun serta ditumbuh kembangkan di dalam gereja Pentakosta antara hamba Tuhannya dan jemaat. Sehingga harus diakui soliditas, empati, kesehatian, bahkan mungkin kasihnya ya, itu lebih terasa antara pendeta dengan jemaat. Dan saya pikir ini adalah kekuatan dari gereja Pentakosta yang harus perlu dibangun dan dipertahankan. Mengapa? Karena jemaat itu Bapak Ibu butuh sentuhan yang lebih dekat kepada mereka. Butuh sentuhan yang lebih dekat. Saya bisa membandingkan. Jauh lebih mudah menghubungi pendeta gereja Pentakosta daripada menghubungi pendeta gereja Protestan. Kalau mungkin kalau mau menghubungi pendeta gereja, pendeta Protestan harus lihat schedule-nya dulu. Harus tanya dulu ke sekretarisnya kan gitu. Ada jadwal kosong atau tidak. Saya melihat dalam kurun waktu lebih dari 23 tahun melayani dalam hal kerjasama ya. Saya merasakan lebih mudah. Kerjasama itu terbangun dengan gereja Pentakosta dibanding gereja Protestan. Nah, karena di sini ada teman-teman kita juga hamba Tuhan penginjil Bapak Ibu ya. Mereka juga saya kira bisa merasakan loh. Kalau menawarkan program-program latihan penginjilan ke gereja Protestan, itu harus nunggu rapat sinode yang dilakukan 1 kali 5 tahun. Ya, tapi kalau kita menawarkan latihan penginjilan atau pelatihan pelayanan yang bentuk yang lain kepada gereja-gereja Pentakosta, nggak perlu sampai rapat tunggu rapat sinode. Karena keputusan itu langsung bisa dilakukan oleh pendeta setempat. Ini bicara masalah efektivitas dan fleksibilitas. Dari gereja Pentakosta yang membedakan dengan gereja Protestan dan juga gereja Katolik. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kira begini. Teman-teman yang menggembalakan di gereja Pentakosta, saya katakan tadi, ini tetap perlu dibangun, dipertahankan, bahkan kalau bisa ditumbuh kembangkan ya. Yang saya kira dalam hal ini, gereja-gereja Protestan harus bisa banyak belajar. Karena toh juga tidak ada yang menyalahi firman Tuhan dalam hal ini. Bagaimana dengan teologi Pentakosta? Apa yang membedakannya dengan teologi yang lain? Secara teologis, sebenarnya kebanyakan denominasi Pentakosta tergabung di dalam evangelikalisme, Injili. Rata-rata Pentakosta masuk di situ. Ya, masuk di dalam paham teologi Injili sebenarnya. Di mana penekanan mereka bahwa Alkitab itu total 100% tidak mengandung kesalahan. Terlebih khusus pada teks asli Ibrani dan Yunani. Ya, itu sifat Injili dari gereja Pentakosta. Nah, orang Pentakosta juga memiliki pandangan dunia yang keluar dari batas negara bersama orang percaya. Artinya begini, dalam paham teologi Pentakosta, kalau orang itu sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus,
Apapun warga kewarganegaraannya, apapun sukunya, warna kulitnya, bahasanya, kita baku bersaudara di dalam Kristus. Itu paham teologi Pentakosta. Dan ini bagus karena menghilangkan sekat-sekat perbedaan suku, budaya, bahasa, warna kulit kan Bapak Ibu. Saya mau coba ajak Bapak Ibu memberikan sebuah melihat sebuah perbandingan dengan gereja-gereja suku yang lebih cenderung arah Protestanisme di Indonesia. Awal mulanya saya lihat gereja-gereja suku itu sangat begitu terkungkung dan terbatasi oleh kesukuannya. Awal mula. Memang saya lihat waktu itu motif mereka. Karena mereka mau lebih spesifik menjangkau suku A. Maka dibatasi dengan bahasa dan budaya. Itu saya lihat latar belakang dari kenapa gereja-gereja suku itu ya awal mulanya lebih banyak fokus hanya menjangkau satu suku saja. Tapi dalam perkembangannya, gereja-gereja suku itu kan juga mengalami apa istilahnya sih ya? Ya harus dikatakan juga karena ada konflik melahirkan perpecahan kan. Sehingga gereja-gereja suku itu juga melahirkan gereja-gereja yang lebih bersifat nasionalis, tidak lagi membedakan bahasa dan suku. Ini sebenarnya sangat bagus. Bahkan yang lebih luar biasanya, perubahan kesini-kesininya yang saya lihat itu gereja-gereja Protestan udah makin membuka diri. Sampai walaupun latar belakangnya dia gereja suku ya, mereka juga sudah menerima, mengakomodir pendeta dari suku yang berbeda. Saya ambil contoh. Saya diberkati di gereja Kristen Jawa, Gandaria, Jakarta. Dalam perkembangannya saya lihat, walaupun itu gereja suku, tetapi para pendetanya Bapak Ibu, itu sudah banyak dari suku-suku lain. Bukan hanya orang Jawa. Ini menarik sebenarnya. Nah, saya berharap sih sebenarnya gereja-gereja suku yang lain harus bisa juga lebih moderat ya. Karena begini, ada hal yang positif. Waktu gereja-gereja suku itu membuka diri juga untuk menerima para pelayan-pelayannya itu dari suku yang berbeda. Apa sisi positifnya? Jemaat-jemaat itu akan membuka ruang dan kesempatan kepada jemaat yang berasal dari suku yang berbeda. Mereka merasa diterima menjadi bagian daripada anggota di gereja itu. Karena melihat pendetanya saja rupanya bukan hanya dari suku yang sama, tapi ada suku yang berbeda. Saya kira itu yang ditangkap oleh gereja Kristen Jawa. Itu yang ditangkap oleh mereka. Sehingga saya katakan tadi mereka membuka diri untuk menerima pendeta dari suku lain. Dan itu juga menjadi ruang yang luar biasa. Terjadi pertambahan jemaat di gereja itu walaupun dari suku-suku yang berbeda. Nah, cuma saya katakan tadi Bapak Ibu, saya lihat belum semua gereja suku seperti itu. Yang hanya saya sebutkan namanya tadi saja yang memang saya rasakan betul. Saya melihat dengan jelas. Nah, berbeda dengan Pentakosta. Karena tidak membuat perbedaan karena latar belakang suku. Karena latar belakang bahasa. Enggak. Tetapi mereka melihat, kalau engkau sudah di dalam Kristus, kita ini sama-sama saudara di dalam Kristus. Ini kan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada setiap suku, budaya, bahasa, warna kulit, dan termasuk kewarganegaraan yang berbeda-beda itu untuk bisa merasa nyaman atau diterima di gereja Pentakosta. Ini sangat positif. Lalu bagaimana pandangan mereka tentang Alkitab? Alkitab memiliki tempat yang sangat istimewa
strategis dan penuh wibawa serta otoritas. Dalam pandangan teologi Pentakosta. Bagi orang Pentakosta, Alkitab itulah referensi yang paling pertama dan yang utama yang harus menjadi rujukan bagi para hamba Tuhannya dalam menyampaikan khotbah dan juga pengajaran-pengajaran kepada jemaat. Ini paham teologi Pentakosta yang saya katakan tadi sangat kuat memegang peran posisi daripada Alkitab itu sendiri. Salah satu contohnya ciri yang paling utama itu Bapak Ibu adalah ya yang membedakan antara Pentakostalisme dengan evangelikalisme itu adalah penekanan pada Roh Kudus. Begini maksudnya. Kalau kaum Injili mereka tidak terlalu banyak menekankan tentang bahasa roh. Agak berbeda dengan kelompok Pentakosta. Memang sangat dominan. Ya, menekankan tentang karya Roh Kudus dan termasuk juga di dalamnya bahasa roh. Ya. Termasuk juga baptisan Roh Kudus. Kalau Injili tidak selalu ke sana arahnya. Itu yang membedakan Pentakosta dengan evangelikalisme. Beberapa gereja Pentakosta utama meyakini bahwa mereka tidak berbahasa roh. Ya, mereka yang tidak berbahasa roh belum menerima berkat yang mereka namakan baptisan Roh Kudus. Ini kelompok gereja Pentakosta utama. Keyakinannya ya bahwa mereka yang tidak berbahasa roh berarti belum menerima berkat yang mereka namakan baptisan Roh Kudus. Yang ini juga membedakan gereja Pentakosta arus utama ya dengan paham teologi karismatik. Ia tidak terlalu banyak menekankan ke arah sana. Oke. Beberapa pendeta dan anggota gereja Pentakosta ya arus utama nih, nanti akan saya sebutkan aja lebih detail. Mengakui bahwa seorang percaya mungkin mampu berbahasa roh. Tetapi karena berbagai alasan pribadi, contoh, kurang mengerti, kurang pengalaman, belum pernah mendengar. Mereka tidak melakukan, mereka tidak mempraktekkan hal itu di dalam ibadah mereka. Ya, hal ini terjadi apabila seorang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi tidak memperlihatkan apa yang disebut dengan bukti fisik awal dalam bentuk berbahasa roh. Namun hanya sedikit orang Pentakosta yang berpandangan seperti ini. Jadi Bapak Ibu, memang ada dua kelompok Pentakosta ini sebenarnya. Ya, kelompok yang pertama yang kita bahas adalah kelompok arus Pentakosta utama ini. Pandangannya memang di sini dia. Ya, sangat menekankan betul tentang peranan Roh Kudus dan bahasa roh dan lain sebagainya. Nah, ada juga dari kalangan Pentakosta yang mengkritik paham gereja Pentakosta arus utama ini. Ya, jadi orang Pentakosta sendiri mengkritik paham gereja Pentakosta utama yang sudah saya jelaskan tadi di atas tadi. Mereka katakan begini, kalau kemutlakan itu harus berbahasa roh sebagai lambang dan tanda seseorang itu bertobat, ya mereka katakan, lalu bagaimana dengan 1 Korintus pasal 12 ayat 13 dan 14? Di mana Paulus banyak menyinggung itu kepada jemaat di Korintus. Khususnya dalam hal masalah penyalahgunaan bahasa roh di jemaat di Korintus kan terjadi kan di 1 Korintus pasal 12, 13, 14 yang dikoreksi dan diluruskan oleh Paulus. Itu masukan kepada gereja Pentakosta arus utama yang menekankan tentang bahasa roh sebagai lambang dan tanda pertobatan. Maka dikritik dengan perlu melihat 1 Korintus pasal 12 ayat 13 sampai dengan 14. Yang mana di dalam 1 Korintus pasal 13 14 kan Bapak Ibu kita melihat di sana jelas bahwa karunia bahasa roh itu kan salah satu karunia, tapi di bawah karunia bahasa roh ada karunia mengartikan bahasa roh. Lalu di dalam ayat 13-14 kita bisa melihat juga penjelasan dari Rasul Paulus ya bahwa penggunaan bahasa roh itu nggak boleh sembarangan.
Artinya apa? Ada persyaratannya. Ya, minimal 2 atau 3 orang. Kan dijelaskan oleh Rasul Paulus. Nah, paham gereja Pentakosta harus utama ini diingatkan dengan koreksi yang dilakukan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus di dalam 1 Korintus pasal 12, 13 dan juga pasal 14. Keyakinan bahwa orang tidak diselamatkan apabila tidak berbahasa roh ditolak oleh kebanyakan aliran utama Pentakosta. Jadi artinya apa? Ada kelompok yang kedua lebih mayoritas dari orang-orang Pentakosta menolak paham dari Pentakosta, utama yang mengatakan ya bahasa roh tanda orang bertobat. Jadi artinya di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sebenarnya pandangan dari gereja Pentakosta ini sebenarnya dua. Ya, dan pandangan mereka itu berbeda rupanya satu dengan yang lain. Dan saya tidak tahu gereja Bapak Ibu di dalam pandangan yang mana. Maka saya berharap nanti Bapak Ibu sharing ya di dalam sesi tanya jawab kita nanti. Alasannya cukup mendasar penolakan itu adalah bahwa jemaat adalah tubuh yang memiliki peran dan karunia masing-masing. Ini kata sekelompok arus kedua dari gereja Pentakosta. Jadi secara sederhananya mereka mengatakan, loh, nggak harus dengan berbahasa roh dong baru orang itu tandanya bertobat. Mengapa? Karena karunia berbahasa roh itu kan itu karunia anugerah yang diberikan Tuhan berbeda-beda kepada semua orang, tidak selalu sama. Maka itu yang saya lihat bahwa di kalangan gereja Pentakosta pun juga tidak selalu menekankan tentang harus selalu berbahasa roh. Itu yang saya lihat. Karena memang dari sejarahnya ada perbedaan pandangan itu sebenarnya. Nah, sebagian gereja Pentakosta berpegang pada teologi keesaan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada kelompok gereja Pentakosta itu mereka memegang paham teologi keesaan. Apa itu teologi keesaan? Mereka itu menolak doktrin Trinitas. Mereka itu menolak doktrin Tritunggal yang tradisional dan menganggapnya doktrin Tritunggal itu tidak alkitabiah. Ini dimulai dari denominasi ya Pentakosta terbesar di Amerika, Bapak Ibu. Kalau sekarang kita namakan di Indonesia namanya Gereja Pentakosta Serikat Indonesia. Paham teologianya di sini mereka. Tidak menerima doktrin Tritunggal atau Trinitas. Ya. Nah, kaum Pentakosta keesaan ini yang menolak ketritunggalan Allah atau ketrinitasan Allah, ya, mereka seringkali memakai nama gereja mereka itu dengan nama Yesus saja. Artinya saya katakan dari gereja Yesus Tuhan. Itu kalau dalam konteks Indonesia. Jadi penamaan gereja Yesus Tuhan itu mencirikan bahwa mereka itu ya menolak doktrin ketritunggalan Allah. Ya. Atau seringkali juga mereka singkatannya itu GERTU, Gereja Tuhan Indonesia gitu. Jadi ini saya masuk bagian daripada Pentakosta tapi aliran paham keesaan, yaitu apa? Menolak doktrin Allah Tritunggal. Jadi pemahaman mereka Allah itu hanya cuma satu. Ya, Esa itu kan satu Bapak Ibu ya. Nah, dasar teologi berpikir mereka itu Bapak Ibu sebenarnya mengacu ya pada pemahaman dan keyakinan mereka bahwa para rasul yang mula-mula ya waktu itu membaptis orang-orang Kristen baru itu hanya di dalam nama Yesus, tidak ada dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu konsep berpikir mereka. Yang kedua, mereka juga percaya bahwa Allah menyatakan dirinya dalam berbagai peran. Tapi bukan dalam 3 pribadi, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bukan itu. Ya, konsep mereka tentang Allah. Nah, mereka juga punya organisasi secara internasional, Bapak Ibu. Ya, namanya organisasi Pentakostal Trinitarian. Ya. Nah, saya katakan tadi, jadi mereka ini secara internasional punya organisasi sendiri, ya, yang membedakan dengan gerakan Pentakosta yang menerima tentang konsep doktrin Tritunggal.
Jadi mereka juga punya organisasi sendiri-sendiri. Nah, kalau gereja Pentakosta yang menganut paham Tritunggal itu menuduh gereja Pentakosta keesaan ini sesat, Bapak Ibu. Ya, jadi sesama teman-teman Pentakosta pun juga tidak menerima mereka. Sebenarnya bagian daripada Pentakosta, bahkan mereka dituduh sesat. Saya kira ada fenomena baru hari ini yang sedang berkembang. Kalau Bapak Ibu perhatikan, khususnya di kalangan gereja Bethel Indonesia, kan ada kelompok, ada golongan yang memisahkan diri dari gereja Bethel Indonesia, tapi secara organisasional ya. Tapi saya lihat teologianya, Bapak Ibu ya, mereka itu menolak konsep Allah Tritunggal, atau dapat kita kategorikan mereka itu golongan teologi keesaan. Penggagasnya itu adalah JT. Masih ingat Bapak Ibu ya, JT ya. Dan mereka itu juga sudah punya sekolah teologi sendiri. Itu kan sekarang lagi masif itu di media sosial. Kelompok Pentakosta Trinitarian, ya, yang menolak tadi tentang doktrin Tritunggal, tapi mereka hanya percaya kepada Allah yang Esa, Allah yang satu, tidak menerima kelompok Pentakosta, ya, keesaan sebagai anggota mereka. Kelompok keesaan ini pun sama, juga menolak kelompok gereja Pentakosta yang mempercayai konsep Allah Tritunggal. Jadi mereka saling tolaknisasi lah kira-kira begitu. Nah, jadi Bapak Ibu itu saya katakan tadi ada dua pandangan sebenarnya di gereja Pentakosta itu dalam hal masalah pemahaman teologianya Bapak Ibu ya. Jadi tidak selalu sama sebenarnya. Nah, hal yang berikutnya adalah bagaimana dengan pokok pengajaran gereja Pentakosta? Pentakosta yang saya maksud di sini kita akan lebih mengacu kepada pokok pengajaran gereja Pentakosta Trinitarian ya. Tidak lagi keesaan. Kalau keesaan tadi kan menolak konsep Allah Tritunggal. Tapi yang saya maksud di sini kita masuk lebih banyak membahas tentang paham pengajaran Pentakosta Trinitarian yang mempercayai konsep Allah Tritunggal. Yang pertama konsep mereka tentang Alkitab. Bagi mereka Alkitab sebagai firman Allah yang diilhamkan dan diberikan Tuhan kepada manusia. Sekaligus Alkitab itu juga menjadi aturan yang hidup. Ya, dalam kehidupan rohani, kehidupan jasmani, karakter dan perilaku manusia. Itu paham dari ajaran gereja Pentakosta Trinitarian. Dan tidak memiliki kesalahan itu Alkitab. Jadi Alkitab itu 100% firman Allah yang sempurna dan penuh dengan otoritas dari Allah. Yang berikutnya, dalam pengajaran teologi Pentakosta, khususnya menyangkut masalah Allah yang benar dan hidup. Sebenarnya teologi Pentakosta setuju Allah kita itu satu. Oke. Namun Allah kita yang satu, Allah kita yang esa, yang menciptakan bumi, langit, dan segala isinya, juga memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dalam tiga pribadi, dalam tiga oknum siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga nama ini harus selalu disematkan pada waktu membaptis seseorang. Dalam hal ini, pengajaran Pentakosta Trinitarian 11-12 alias sama dengan aliran Protestan dan juga kaum Injili dan juga kaum Reformis. Kecuali tadi kalau Pentakosta, gerakan Pentakosta keesaan agak berbeda. Lalu bagaimana dengan konsep keselamatan? Keselamatan adalah karya Allah dalam mengupayakan supaya manusia bebas dari perbudakan dosa, sehingga manusia itu dibawa kepada kemuliaan yang kekal di surga oleh Yesus Kristus. Bagi gerakan Pentakosta, pengajaran keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi bukan karena perbuatan amal baik manusia. Itu konteks keselamatan. Paham pengajaran Pentakosta. Jadi, paham Pentakosta memiliki pandangan manusia diselamatkan melalui baptisan atau permandian.
Ya, atau kelahiran kembali dan pembaharuan Roh Kudus. Untuk itu sebenarnya rata-rata Pentakosta itu kan melakukan baptisan itu kan baptisan dewasa ya. Karena kenapa? Supaya dia diinjili dulu, supaya dia bertobat dulu pada Kristus. Itu mengacu kepada paham ajaran keselamatan dari Pentakosta sendiri, Bapak Ibu ya. Nah, orang yang sudah diselamatkan menurut pengajaran Pentakosta harus mewujud nyatakan, membuktikan buah-buahnya dari apa? Perilaku, tindakan, perbuatan, dan juga kehidupan rohani. Dan saya kira ini benar. Artinya apa? Kalau orang sudah ngaku bertobat terima Yesus, tapi tidak ada perubahan, tidak ada pembaharuan, kan namanya patut diragukan pertobatan. Dan saya kira ini mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang lama harus berlalu, yang baru sudah datang. Nah, ini paham dari pengajaran teologi Pentakosta yang sangat menekankan betul buah-buah dan bukti daripada pertobatan seseorang. Lalu bagaimana dengan baptisan? Dalam teologi Pentakosta, baptisan adalah tindakan iman untuk menyatakan percaya kepada Injil, yaitu Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia dikuburkan dan telah bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi dalam teologi Pentakosta, baptisan itu sangat penting. Karena itu adalah ikrar, janji, pernyataan, atau proklamasi iman ya. Orang ini sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Artinya dia percaya Yesus mati dan bangkit untuk ampunan dosanya. Di dalam gereja Pentakosta, baptisan itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, baptisan air. Baptisan air itu dilambangkan atau dimaknai sebagai kematian dan penguburan manusia yang lama, kedagingan yang lama, dengan cara menyelamkan seluruh tubuh ke dalam air. Maka memang dalam hal ini, Pentakosta itu menganut paham baptisan selam. Ya, karena mengacu kepada Matius pasal 16. Ya, jadi arti daripada penyelaman itu artinya adalah bahwa waktu orang itu diselamkan ke dalam air, itu melambangkan ya bahwa dia sudah orang yang dibaptis diselam ke dalam itu, berarti dia sudah dimatikan dari segala dosanya, atau artinya sudah dia dikuburkan bersama dengan Yesus, artinya keinginan-keinginan daging lamanya sudah dikuburkan. Itu maknanya kira-kira dari ya cara penyelaman ke dalam air itu. Baptisan yang kedua ada namanya baptisan roh. Di dalam teologi Pentakosta, baptisan roh ini adalah baptisan orang percaya dengan Roh Kudus, dibuktikan dengan tanda-tanda fisik. Jadi bagi paham teologi Pentakosta, orang yang sudah dibaptis Roh Kudus itu harus ada tanda-tanda realnya, tanda-tanda nyatanya. Apa misalkan? Berbahasa bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Ya. Dan juga Roh Kudus menjadi pusat teologi daripada aliran Pentakosta. Maka sebenarnya tidak kalau kita lihat ya, gereja-gereja Pentakosta itu kan lagu-lagu yang dibawakan di dalam setiap ibadah-ibadah mereka itu sangat banyak sekali menekankan tentang peran Roh Kudus. Ya. Salah satu contohnya misalkan Roh Kudus kau hadir di sini. Nah, itu gereja-gereja Pentakosta senang dengan lagu-lagu gitu ya. Nah, jadi itu ciri khas dari gereja. Lalu dengan bahasa lidah. Bahasa lidah bagi teologi Pentakosta adalah baptisan atas orang percaya di dalam Roh Kudus. Tapi diawali orang itu dengan apa? Kelahiran baru dulu. Jadi artinya begini, dalam paham teologi Pentakosta, orang yang berbahasa lidah itu harus mengalami pertobatan dulu. Orang harus mengalami perjumpaan dengan Kristus dulu. Ya, itu dalam pemahamannya. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, misalkan teman-teman Protestan, supaya kalau saudara misalkan ibadah di gereja Pentakosta, nggak usah kaget ya, nggak usah heran, begitu. Loh kok begini ya, memang begini. Begitu paham teologi mereka. Begitu Bapak Ibu ya. Itu jadi kita bisa belajar di satu dengan yang lain. Ya. Atau misalkan kalau teman-teman hamba Tuhan dari kelompok Protestan diundang melayani di gereja-gereja Pentakosta, jangan ojo kagetan. Begitu ya. Ya memang begitu teologi mereka, begitu paham pengajaran mereka. Ya. Oke. Nah, bagaimana yang konsep perjamuan kudus? Perjamuan kudus dalam konsep pemahaman teologi Pentakosta
terdiri dari dua unsur, roti dan anggur. Apa arti dari roti itu? Lambang yang mengungkapkan keikutsertaan dalam kodrat ilahi dari Tuhan Yesus. Pertemuan kudus itu dalam konsep pemahaman teologi Pentakosta adalah mengenang kembali, memaknai kembali, meresapi kembali arti tangan kaki Yesus digantung di kayu salib. Itu yang pertama. Ya, atau penyelenggaraan perjamuan Roh Kudus dalam gereja Pentakosta. Ya. Dan yang menarik sebenarnya perjamuan kudus itu juga Bapak Ibu dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus memberikan arti bahwa akan terjadi penggenapan suatu saat Tuhan Yesus datang kedua kali ke dunia. Serta di dalam perjamuan kudus itu dalam paham teologi Pentakosta diberikan ruang yang sebesar-besarnya. Tuhan bisa berkarya, Tuhan bisa bekerja, melakukan kesembuhan ilahi. Ya. Itu penekanan pemaknaan tentang perjamuan kudus dalam teologi Pentakosta. Yang menarik, gerakan Pentakosta sangat menuntun, mendorong umat dan jemaatnya untuk konsisten hidup di dalam kesucian. Baik dalam tindakan, perilaku, perbuatan, serta totalitas hidup. Dan saya kira ini penting. Karena buah-buah, produk, tanda orang yang sudah bertobat, kan Bapak Ibu seperti Rasul Paulus katakan kan, yang lama saat berlalu, yang baru sudah datang. Ya, dalam Roma pasal 12 ayat 1-2, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Saya kira kalau ini dimaknai oleh gereja-gereja Tuhan di Indonesia khususnya dan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, rasanya Tuhan Yesus itu akan begitu senang untuk datang kedua kali ke dunia. Yang kedua, peradaban sebuah bangsa akan begitu terlihat perubahannya, perkembangannya, kemajuannya. Dan bahkan juga berkat Tuhan akan mudah tercurah. Kalau kita orang-orang Kristen, ya, di negeri ini menunjukkan buah-buah daripada pertobatan. Maka kita tidak lagi di kemudian hari mendengar ada pejabat atau pemimpin Kristen beragama Kristiani korupsi, kan gitu. Saya lihat begini Bapak Ibu. Kenapa masih subur ya korupsi dilakukan oleh orang-orang Kristen di negeri ini? Karena itu ada korelasinya dengan gereja di mana mereka berjemaat. Saya yakin banget. Ada korelasi, ada hubungan kuat tentang hal itu. Artinya apa? Kalau gereja di mana dia itu konsisten mengajarkan pentingnya pertobatan dan buah-buah pertobatan, tanda-tanda pertobatan, keteladanan hidup dari orang sudah bertobat dalam dunia usaha, pekerjaan, dan bisnis, dalam jabatan. Saya kira kita tidak lagi mendengar pejabat-pejabat Kristen, pengusaha-pengusaha Kristen melakukan korupsi. Maka saya punya harapan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus lagi, mari kita tekankan kepada jemaat buah pertobatan itu harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari, dalam usaha, pekerjaan, dan bisnis Bapak Ibu. Kesembuhan ilahi dalam teologi Pentakosta sangat penting. Ya, karena memang pada awal permulaan daripada gereja Pentakosta ini, gerakan Pentakosta ini kan, karena diserta-mertai dengan pengalaman kesembuhan ilahi sebenarnya. Jadi makanya dalam paham teologi Pentakosta, ya kesembuhan ilahi dikhotbahkan dan dipraktikkan. Sebab umat Pentakosta percaya bahwa kesembuhan disediakan bersama penebusan dan merupakan hak istimewa bagi orang percaya. Artinya begini Bapak, dalam konsep pemahaman gereja Pentakosta, ya, waktu seseorang mengalami pertobatan kepada Kristus, orang ini punya ruang dan kesempatan juga Tuhan bisa pulihkan, juga Tuhan bisa sembuhkan. Secara rohani, secara jasmani, secara usaha, bisnis, pekerjaan, dan pelayanan. Itu pemahaman daripada gerakan Pentakosta. Dan saya pikir tidak ada yang bermasalah dengan hal ini. Karena kenapa? Dampak kedatangan Kristus, kehadiran Kristus
di dalam diri kita yang sudah bertobat pada Kristus tidak hanya bersifat rohani, tapi juga harus bersifat jasmani dan juga sekaligus membawa dampak di dalam semua peranata kehidupan manusia. Bagaimana dengan eskatologis dalam paham gerakan teologi Pentakosta? Bicara tentang akhir zaman. Pentakosta mempercayai bahwa Yesus akan datang kembali dan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun di dunia ini. Kedatangan Kristus yang kedua kali meliputi pengangkatan orang kudus lebih dahulu, ya, sebagai tanda pengharapan yang penuh bagi orang percaya seperti dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Dan dikatakan di sini, pemerintahan 1000 tahun akan membawa keselamatan bangsa Israel. Artinya akan ada penyelamatan khusus bagi orang-orang Israel seperti dijanjikan oleh Tuhan di dalam Yehezkiel 37. Dan penegakan damai sejahtera di seluruh dunia. Itu paham eskatologis daripada gerakan teologi Pentakosta. Keselamatan, kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu pasti akan datang. Bagaimana dengan konsep gereja? Gerakan Pentakosta memiliki pemahaman dan pandangan gereja bukan hanya suatu perkumpulan, melainkan sebuah persekutuan yang lahir dari Allah. Jadi artinya begini, keakraban, persekutuan, kesehatian di antara jemaat-jemaat aliran gereja Pentakosta dengan pendetanya memang dekat. Dekat. Maka saya kasih sedikit dari pembanding Bapak Ibu. Kalau jemaat-jemaat di gereja Pentakosta nggak sulit menghubungi pendetanya. Bahkan seringkali tanda kutip 24 jam siap diganggu. Nah ini yang membedakan dari paham-paham teologi gereja-gereja Protestanisme. Agak berbeda. Ya. Nah, saya jadi teringat begini. Di gereja Pentakosta sangat minim, jarang pendeta-pendetanya itu memakai jubah dalam pelayanan mimbar setiap minggu. Kecuali mungkin di dalam pelayanan-pelayanan yang lebih bersifat ruang lingkup besar ya. Bapak Ibu, kalau gereja-gereja Protestan, gereja Katolik kan harus wajib tuh. Sang pendeta bukan hanya hari Natal Paskah, ibadah mingguan biasa, harus memakai jubahnya. Tapi gereja Pentakosta tidak terlalu sibuk menyibukkan diri tentang hal itu. Ada maksud dan tujuannya loh Bapak Ibu. Gereja Pentakosta tidak mau dengan adanya jubah itu menjadi gap, menjadi jarak, atau menghalangi jemaat dekat dengan pendetanya dan sebaliknya. Itu maksudnya sebenarnya. Lalu pertanyaannya, kok kenapa gerakan Protestanisme, Katolikis memiliki paham yang jauh berbeda? Begini Bapak Ibu. Karena konsep keimaman, kehamba Tuhanan di dalam gereja Protestan atau gereja Katolik dipahami oleh mereka memiliki posisi yang sangat sakral dibanding dengan jemaat. Tapi saya lihat ada masalah di situ. Masalahnya apa? Ada jurang, ada gap, ada jarak yang jauh antara imam, antara pendeta dengan jemaat. Sehingga seringkali saya katakan tadi, jemaat itu susah, bahkan enggan berkonsultasi tentang masalah pergumulan dalam hidup mereka. Ini dalam konteks gereja Protestan atau gereja Katolik. Tapi gereja Pentakosta memangkas ruang-ruang atau skat-skat itu Bapak Ibu. Supaya jemaat itu mudah, gampang, ya, berkonsultasi, sharing dengan gembala. Ya. Nah, bagaimana dengan ibadah dan liturgi? Gereja Pentakosta beribadah secara teratur pada hari Minggu. Dan ditambah lagi ada ibadah-ibadah keluarga. Atau dalam bahasa lain ada komsel ya Bapak Ibu ya. Atau kelompok-kelompok pemuritan. Biasanya tata ibadahnya agak berbeda dengan Protestanisme. Yang penuh dengan tata ibadah yang harus tertulis dengan akurat. Itu orang Protestanisme. Tapi kalau orang Pentakosta tidak terlalu kaku. Dengan pola-pola ibadah yang selalu kaku. Mulai dari
awal, pertengahan, sampai akhir. Itu yang membedakan dengan gereja Pentakosta. Karena seringkali ibadahnya bersifat lisan, tidak kaku, ya artinya lebih dinamis. Ya, walaupun ada tetap unsur-unsur dua pembukaan, nyanyian penyembahan, dua lanjutan, khotbah, tambah lagi ya atalkor misalkan, serta pemakaian bahasa roh, dua syafaat dan lain sebagainya. Jadi dari sudut ibadah dan tata liturginya memang gereja Pentakosta itu rata-rata lebih dinamis. Nah, saya kira pola ibadah yang begini juga sekarang mempengaruhi pola ibadah gereja Protestanisme, Bapak Ibu. Itu juga yang minggu lalu saya jelaskan. Salah satu yang melatar belakangi lahirnya gereja Katolik Karismatik. Diakui mereka atau tidak diakui oleh mereka. Tapi saya melihat itu banyak terpengaruh. Karena orang-orang Katolik, misalkan dia pernah ibadah di gereja Pentakosta, ya, dia merasa nyaman, dia leluasa beribadah, mengungkapkan permohonannya, penyembahannya kepada Tuhan. Nah, ditambah lagi begini, mayoritas kan persekutuan-persekutuan di kantor, di mahasiswa, di sekolah, kan itu mengambil pola tata ibadah gereja Pentakosta. Nah, di dalam persekutuan-persekutuan tadi kan ada teman-teman kita dari Katolik, ya, ada teman-teman dari Protestan. Itu yang saya lihat pengalaman mereka waktu ikut ibadah di persekutuan-persekutuan yang lebih bersifat dinamis tadi, itu mereka rasakan dampak positifnya. Lalu itulah yang mendorong, saya katakan salah satu faktor pemicu munculnya lahirnya gereja Katolik Karismatik. Di dalam kelompok gereja-gereja Protestan saya lihat untuk kaum pemuda dan remaja juga pengaruh juga sekarang dengan pola ibadah Pentakosta yang lebih dinamis. Maka gereja-gereja Protestan yang terbuka, mereka memfasilitasi remaja dan pemudanya dengan alat musik yang sudah biasa dipakai di gereja-gereja Pentakosta, kan Bapak Ibu. Walaupun awalnya itu ditentang habis-habisan. Tapi semakin ditentang oleh para pemimpin mereka, justru gereja itu kehilangan generasi muda penerus gereja itu. Akhirnya apa? Mereka menyerah, membuka diri. Nah, jadi artinya ada hal yang positif saya lihat sih dengan munculnya gerakan Pentakosta ini, karena membuat suatu suasana ibadah yang lebih hidup, lebih dinamis, bahkan juga lebih ekspresif sebenarnya. Ya, kepada Tuhan. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang bisa saya jelaskan tentang teologi Cat Endog dan juga teologi Pentakosta. Saya berdoa supaya Tuhan Yesus memberkati semuanya, itu menambah pemahaman, pengetahuan, dan juga Bapak Ibu semakin efektiflah mengajarkan dan melayani jemaat. Tuhan Yesus memberkati.